Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kasiki sambungi wi aguruta itujunna kita al-aqidah magguru itujunna ateka aqidah yang harus kita ketahui di dalam beragama. Dan pembahasan kita letu ini di pembahasan epoge bateta matappe laurisinun sininna surona fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, secara ringkas bagaimana cara beriman kepada rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama matepeki maka dayaro sininna surona fong Allah subhanahu wa ta'ala itu dari kalangan manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. InsyaAllah matu dirampai dalilina. Kemudian yang kedua, beriman matepeki maka dayaro sininna anu natiwi nabit surona fong Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebenaran, bahwa semua yang dibawa oleh Rasul itu adalah benar, bahwa risalah yang dibawa oleh semua Rasul itu benar, adalah hak. Kemudian yang ketiga, meyakini secara khusus nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi ia orang rampai ayat ya harga hadis maka dia wa sunnah, maka itu kita yakini. Ya, berarti itu secara rinci. Kemudian beriman secara umum pada sebagian lainnya yang tidak disebutkan namanya. Jadi ada rasul, ada nabi yang ada di antara nabi-nabi itu yang tidak disebutkan namanya, kita beriman secara umum. Dan beriman secara khusus ataukah secara rinci terhadap nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran ya reka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Jadi ya syariat yunati wi Rasul usurona fong Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus amalkan. Kemudian yang terakhir, mengingkari sebagian Rasul berarti mengingkari keseluruhan. Jadi mengingkari sebagian Rasul itu berarti mengingkari keseluruhan. Itu secara ringkas tentang bagaimana kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dipobawa ya, rukun iman kita hafal tapi kita tidak tahu bagaimana cara beriman. Poge berarti tak metepe. Ya, poge berarti tak metepe, misalnya lau risorona fong Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kita ulangi bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita beriman maka dia rusininna surona fong Allah ta'ala adalah manusia. Maka dia fong Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 11, qalat lahum rusuluhum, ya, para rasul berkata kepada mereka, innahnu, tidaklah kami ini illa basyarum mislukum, sangadinna bashar artinya manusia seperti kalian. Jadi Rasul itu adalah manusia seperti kita. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul puadai Muhammad innama ana basyarun mislukum, maka dah kita ini adalah bashar, manusia. Puadai Muhammad, maka dia tahukah manusia seperti kalian. Ya, ini juga bantahan terhadap orang yang meyakini dia sengge nur Muhammad, maka dia Rasulullah tercipta dari cahaya. Ini bantahannya ya, surah Al-Kahfi ayat 110. Maka dia Allah Ta'ala puade Muhammad, maka dia saya ini manusia, dia sengge manusia dilahirkan ya dari rahim seorang ibu.
ya, ataukah tercipta dari, kalau kita lihat asal usulnya tercipta dari tanah. Jadi ini bantahannya. Makanya semua dalil yang bercerita tentang Nur Muhammad hadis itu hadisnya palsu, mungkar. Maka dia sepalsu sebab dia metogaga selenah. Sanad-sanadnya itu ya tidak ada, atau bahkan ulama lebih parah lagi, maka adalah aslalahu, dia gagas selenah. Makanya dia semungkar sebab dia menyelisihi menyelisihi ayat ini atau dalil-dalil yang lain. Itu dan maka dah nulle kita tahu nulle pawi maka kita beriman kepada Rasul tapi bepo berarti tak tepe. Ini diantaranya kita harus mengimani bahwa Rasul itu manusia, dilahirkan dari seorang atau ibu, kecuali Nabi Adam. Kemudian jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman bahwa semua risalahnya adalah hak. Artinya sininna ya natiwi terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya, karena itu adalah wahyu. Kadang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 119 mengatakan inna arsalnaka bil haqq. Muhammad, bahwa kami mengutusmu dengan hak, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 170, ya ayyuhan nas, ayat sinina rupa tahu wahai sekalian manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqq mir rabbikum. Maka dah purana tiwi suruh Allah Subhanahu wa taala lori tu benar dengan hak. Ya, jadi yang dibawa itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Kembali maka dah nulle mega poi maka dah kami beriman kepada semua rasul, tapi sisana di agasana kita sampaikan hadis dia nak terima atau mencurigai hadis tersebut padahal hadisnya sahih. Berarti dia nasukku batina matappe law risurona pun Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya. Yang terjadinya adalah surah Al-Baqarah ayat 213, maka kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Artinya napenuhi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan rasul itu al-haq, ya, bil haq, dengan hak. Makanya di antara hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang yaitu dia meragukan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meragukan, apalagi kena ingkari memang ni, meragukan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia keluar nasuri agama asal dengannya. Kemudian yang ketiga, meyakini secara khusus nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Betuan nana rekko engka dalilina, maka dia sunnah, kita percaya dan imani itu baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau tidak ada, berarti kita beriman secara umum bahwa engkau surah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dijelaskan namanya atau tidak disebutkan namanya. Di antara dalil yang di antara ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama rasul atau nama-nama nabi yaitu surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ini banyak menyebutkan nama-nama ini. Surah Al-An'am 83 sampai 86 itu ada 18 nama yang disebutkan. Kada wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa, ya tadi Ibrahim, Ishaqa, ya wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ya,
Ini banyak menyebutkan tentang nama-nama nabi. Jadi Ibrahim, Ishak, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, Lut. Ya, itu disebutkan di dalam ayat. Di antara banyak di antara ayat-ayat yang lainnya, misalnya wa ila adin akhahum hudan. Ya, itu di surah Al-A'raf ayat 65, kemudian Al-A'raf ayat 73, wa ila Samud akhahum salihah. Kemudian wa ila Madyan akhahum, ya artinya kaumnya akhahum Syu'aiban, kaumnya Nabi Syu'aib. Innallaha astafa Adama wa Nuhan, sebutkan Adam dan Nabi Nuh. Kemudian di antaranya surah Al-Anbiya ayat 80 mengatakan wa Ismail wa Idris wa dzal kifli wa kullum minas sabirin. Kemudian di surah Al-Fath Muhammadur Rasulullah, asalna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi narekongkasan narampe yaitu naro kita imani, itulah yang kita imani sesuai dengan yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat yang dibawa olehnya, yang dibawa oleh terutama Rasulullah SAW, itu kita amalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka. Artinya maka dengan petunjuk mereka maka terpetunjuklah, maka ikutilah. Maka ikutilah. Jadi kita ikuti. Cuma syariat sebelum kita itu tidak berlaku. Ya. Misalnya di antara syariatnya Nabi Adam yaitu bahwa ya sesama anaknya itu menikah. Itu tidak berlaku kepada kita. Tidak boleh dilarang di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil surah Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Ya, katakan sadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah millahnya Ibrahim. Ikutilah agamanya Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 31 juga dijelaskan, qul qad in kuntum tuhibbunallah, narekum puji hong Allah taala, fattabi'uni, nasa nabi ta, ikutilah saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, mengingkari sebagian Rasul berarti mengingkari keseluruhan. Ya, mengingkari sebagian Rasul berarti mengingkari keseluruhannya. Ini banyak ayat yang menjelaskan. Dalam surah Asy-Syu'ara ini banyak. Ada beberapa ayat, ada 4 ayat. Ya, dari 105, 123, 141, ayat 160 itu menjelaskan. Misalnya kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin, para rasul, padahal di sini ulama mengatakan ini akan semua rasul. Misalnya kadzabat Samudul mursalin, kaum Samud itu ya mengingkari rasul, padahal yang diutus kepadanya adalah Nabi Saleh. Kadzabat Adun al mursalin, nah, kaumnya Nabi Ad, Hud, Ad, kaum Ad mengingkari para rasul, padahal yang diutus kepadanya adalah Nabi Hud. Tapi bahasanya Al-Quran mengatakan mereka mendustakan rasul-rasul. Kadzabat qaum Lut al-mursalin, padahal yang dikirim kepada kaum Lut ini siapa? Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Tapi di sini bahasanya al-mursalin. Kemudian di antara ayatnya yang menjelaskan adalah surah An-Nisa ayat 150. Maka innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd
Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian, kami kufur kepada sebagian. Ya. Mereka kufur kepada Allah dan ya rasul-rasulnya. Mereka ingin memisahkan Allah dan rasulnya. Di antara yang jelas dalilnya makada la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membedakan ya dari rasul-rasul yang diutus. Jadi semuanya kita harus beriman kepada rasul yang diutus. Kemudian yang paling penting juga kita yakini bahwa semua nabi dan rasul itu agamanya satu, yaitu Islam. Jadi semuanya itu agamanya satu, yang berbeda itu syariatnya. Ya. Kama kata Allah Ta'ala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Maka dia satu-satunya agama di sisi Allah jadi membawa, yaitu agama Islam. Lebih boleh Nabi Isa apa agamanya? Agamanya Islam. Ya, agamanya Nabi Isa adalah agama Islam. Ya, sebagaimana ketika dia Nabi di dalam Al-Quran mengatakan, "Man ansari ilallah." Siapa yang sudi menjadi penolongku di jalan Allah? Qala al-hawariyun, berkata al-hawariyun, yara al-hawariyun, bagi Nabi Isa posisinya sama dengan sahabat terhadap Rasulullah. Jadi mereka istilahnya hawariyun. Kayak kalau Rasulullah itu sahabat. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ya kan? Ya. Nahnu ansarullah, kami sudi menjadi penolong-penolong jalan Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan persaksikan kami muslim. Washhad bi anna muslimun. Ya. Misalnya idh hadara Yaqub al-maut, qala li banihi, ketika Nabi Yaqub yang menghadapi kematian, qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, berkata kepada ya keturunannya, siapa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, na'budu ilahaka wa Nabi Yaqub wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu. Ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslim. Ya, selesai. Jadi semua agamanya Nabi dan Rasul itu sedimi bawa. Allah Subhanahu Islami dina, nani gini gitu sapa agama lain agama selengang fala yuqbala minhu, dia nak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, wajib mati di akhirat, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi satu saja agama, yaitu agama Islam. Yang berbeda itu syariat. Yang berbeda itu syariatnya Nabi Musa beda, syariatnya Nabi Isa beda, itu syariatnya Nabi Adam beda juga, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbeda. Jadi alhamdulillah, ya ini nerapi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pepo gaibateta matepe, bagaimana cara kita beriman kepada utusan-utusan atau rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu iman yang kita ucapkan itu hanya sekedar ucapan, tapi dia disegi pepogai bagaimana kita betul-betul beriman kepada ya rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama itu soku ya tepe tak ya. Dan ini adalah masalah yang sangat penting ya, masalah yang wajib kita pelajari. InsyaAllah yang kesekimatul sambungi ya pada pembahasan selanjutnya, yaitu ya, beriman kepada hari akhir. Pipogi berarti tak metepek terhadap hari akhir. InsyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baca-baca yang sering diajarkan di dalam terutama kita orang Bugis ini masyhur ya baca-baca yang atau dipakai nareko orang yang tidak ada keturunannya mempunyai keturunan biasa pak bacaannya ya puru terima ya tapi nanti dilihat apakah sesuai dengan syariat atau tidak ya matona baca tawe nareko istinjai ya asabana asang kemana fakutanana roh temu taro dan seterusnya ya matona baca sisa tawe nareko mageri ya baca ini ya dari itu baca-baca kummataro kuditaro kudiataruh kurang kali ya ini masyhur di kalangan orang yang suka mengumpulkan atau mengoleksi baca-baca ya ronasa nareko ya terutama ketika berhubungan suami istri ya ini baca-bacaan ya untuk punya keturunan. Tapi kita katakan maka daya baca-baca itu harus ditimbang apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nasabak narekode jadi mantra akan menjadi mantra kalau tidak ada petunjuknya dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun mataro, kun ditaro, kun yattaruh. Ini akan kembali kepada istilah yang pura dia gurui dua temas sarang, telu temal laisen. Telu temal laisen ya, masuk ini. Yang matu roh bicara dengan Nur Muhammad. Nah, sebabkan keyakinan itu adalah keyakinan wahdatul wujud, maka disediwi Allah Ta'ala dari situ semua yang mutuna Muhammad, yang mutu Allah Ta'ala dan seterusnya akidah-akidah seperti ini. Coba bahasanya kum mataro kudiataroy kuditaro kudiataroy jadi yang matu mataro yang matu ditaro yang matu diataroy sama dengan as-sitariman atau napuangnya ketika salat mesti makanya itu nampak tentu lain maka nak terima pasti nak terima ya kan biasa tu nak kutanaki maka ada semoga as-sitariman agak senang agak misal maka ada diterima sampai jam alina nak pastikan nah seni di paling kita mengatakan yang penting puran pigau sesuai dengan rukun syarat-syaratnya Allah Ta'ala menibawa alina dek mana kena sebab Allah Ta'ala melo miseng ina sebab ini populi jama-jamangi bahasanya seperti itu dari mana di situ akidah maka daya mato populi pakasiwiang yang mato terima pakasiwiang itu wahdatul wujud yang mato masompa yang mato risompa al-wahid wal ma'bud wahid al-abid wal ma'bud wahid yang menyembah dan yang disembah satu. Ini tasawuf Bugis dan itu sangat merusak dan hati-hati nasana tasawuf kedoknya tasawuf padahal itu adalah aliran batiniyah ya tenaga-tenaga dalam dan selainnya dan seterusnya padahal dia koleksi bacaan-bacaan leluhur yang sifatnya mantra kemudian dihiasi dengan bahasa-bahasa syariat pada padannya kummataro kuditaro kudiataroy sedimi berarti wahdatul wujud jadi nareko ya ia dibolai tidak ada yang bisa merusak artinya apalagi yang sering keguguran ya Pak yang itu ditaruh yang itu matar yang itu diataroy ya, subhanallah ini sangat jauh dari apa yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk di Asy-Syura ayat 49 dan 50
mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard, ya, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, ia menciptakan apa yang dikehendaki, ya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u, ya, adzukur. Allah memberikan, ya, keturunan perempuan siapa yang dikehendaki, Allah memberikan keturunan laki-laki siapa yang dikehendaki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, atau Allah memberikan, ya, kembar baik laki-laki maupun perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki tidak dapat memiliki anak, aqim, mandul. Innahu alimun qadir, Allah maha mengetahui dan Allah maha mampu. Jadi dia kan ada maka lebih jago payanu pak pura surane mukun resi dia agak jago narik dia puelu pun Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak, walaupun memang ada tekniknya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa kalau ia dia masuk wena urangnya dia masuk, berarti dia, ya, akan menyerupai nanti karakter atau bentuk keturunan dari bapaknya. Jadi om-omnya pada tapa nama itu mirip-mirip itu. Ya kumakun dia masuk berarti nanti miripnya, ya, dengan keluarga ibunya, tante-tante. Kalau airnya laki-laki yang mendominasi berarti, ya, dia laki-laki, ya, dia laki-laki. Kalau perempuan yang mendominasi dia perempuan, atau sebaliknya, intinya melihat siapa yang duluan dan siapa yang mendominasi airnya, ya, air maninya. Maka seperti itulah, apakah mengikuti karakter omnya atau bentuk wajahnya mirip dengan, ataukah jenis kelaminnya. Seperti itu, ada tekniknya. Tapi napuilo bi Allah Ta'ala, napuilo bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia agak jago narik kudi napuilo bi Allah Ta'ala, ya. Maka dulu makan reguru, ya. Kemudian di antara dalilnya surah An-Nisa ini yang sering kita baca dan dengarkan ketika khutbah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Allah yang mengembangbiakkan manusia, ya, Allah yang memiliki kehendak. Banyak ayat juga menjelaskan bahwa inna khalaqnal insana, ya, bahwa kami telah menciptakan manusia, wa laqad khalaqnal insana, dan kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim misalnya. Banyak, berarti yang menciptakan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk tidak memiliki kehendak. Ya, di antara caranya misalnya daripada juga dibaca, kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, puang, ya, anugerahi saya keturunan yang saleh. Misalnya Nabi Zakaria kan macuani, ini diterangkan di dalam surah Maryam. Misalnya ya kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, ya, pembahasan tentang Nabi Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya, lalu dia dengan lemah lembut bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi inni wahanal azmu minni, puang macona, ya, kau ini bahasa tak dorok-dorok nak, wahanal azmu, tulang belulang ini sudah lemah, washta'ala ar-ra'su syaiba, ya gemakku cari laki-laki ni nasabah uban, ya, washta'ala ar-ra'su syaiba, ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqi, puang denang kau paja merela doa kau di. Saya tidak pernah kecewa dan tidak pernah merasa susah untuk berdoa kepada-Mu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira, na ya rabbina ku mandul, fahabli min ladunka waliya, puang saya mohon kepadamu agar kiranya diberikan keturunan, yarisuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya, ya, yang akan mewarisi keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia orang yang diridhai. Ya, maka dan ini Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Coba, padahal macam ni istrinya mandul, dia sudah tua, dorok-dorok nih, tapi kalau Allah menghendaki, jadi tidak peduli berapa usia pernikahan, kalau Allah menghendaki itu akan jadi,
dan tidak perlu merasa ya kalau kutana syagan itu keturunan. Allah nasab ade mentau pun kuilah lata. Ini silakan berdoa yang sudah menikah tidak memiliki keturunan. Ya apa ya kau daripada purbuti baik laki-laki dan perempuan namun dia gesok merelu dua itu tu nulai aja. So niki merelu dua itu berikan saya anak tapi ya belum menjalankan apa namanya dia ulah itu tidak bisa. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan di surat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ya yujma'u khalquhu ya fi batni ummihi 40 tentang proses penciptaan manusia ya 40 hari Syampulero 40 kali 3 40 hari kali 3 4 bulan ya 4 bulan ya. Itu umur bahwa orang apa namanya janin itu sudah dianggap sebagai manusia. Setelah umur itu tidak boleh digugurkan. Ulama berselisih pendapat sebelum ditiupkan roh itu masih ada misalnya setelah bahwa anak ini akan begini tidak kuat jantungnya dan seterusnya ya atau akan cacat lahir seperti itu bisa digugurkan sebelum ditiupkan roh. Tapi kalau sudah maka tidak boleh. Juga misalnya anak-anak yang lahir atau keguguran setelah 4 bulan setelah ditiupkan ruh maka itu juga diakikah. Karena dia manusia akan nanti menjadi manfaat nanti di akhirat di hari kiamat. Nah, jadi kalau ada anak yang setelah 4 bulan misalnya keguguran ya maka tetap diakikah. Jadi kembali kepada masalah kung mataro ku ditaro ku diataro maka dia ya baca mantra dan kun ini Allah Ta'ala miwadi puadai pawi hanya Allah yang boleh ucapkan kun fayakun jadi maka jadi yakku ini maka lagi jadi tidak biasa dia jadi tu hanya Allah yang bisa mengatakan jadi pasti jadi kalau kita tidak ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sifatnya sebagai mantra itu tidak boleh dipakai. Coba cari insyaallah ya kita akan temukan ya semua yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya kita akan mendapatkan di dalam syariat kita yang lebih baik. Makanya itu tidak ada orang yang mematikan satu sunnah kecuali pasti dia akan menumbuhkan satu bid'ah, pasti akan menumbuhkan satu perkara baru. InsyaAllah memuari keskipan melanjutkan tentang hal-hal pemahaman di sekitar kita yang butuh untuk dipakanasa tujunna dalilina maka tawapan ritu junna pahanna dan insyaallah kita akan beragama sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.